Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman. Sejak kecil kita diajarkan melafazkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sejak kecil, dan hampir semua kita hafal. Tapi benarkah kita benar-benar ridho? Sebab ridho penuh dengan kesalehan, sehingga orang-orang soleh dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnul Qayyim, yuqalu laha indal maut, nanti orang-orang soleh kalau mau meninggal dunia akan ada yang membacakan ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yuqalu laha indal maut, ini akan dibacakan saat orang meninggal dunia. Irja'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Karenanya Rabi'ah al-Adawiyah ketika kita sering membaca permohonan kepada Tuhan, khususnya di puasa kemarin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, aku memohon ridhamu dan surga. Rabi'ah, seperti yang disampaikan oleh beliau, sufi besar dari Irak, natlubur ridha minallah wa kaifa ridhana an qada'i. Kita sering minta ridho kepada Allah. Bagaimana ridho kita kepada Allah? Kita sering ngeluh, tidak diberi kesuksesan duniawi, ngeluh kepada Allah. Dikasih sakit, ngeluh kepada Allah. Dikasih miskin, ngeluh kepada Allah. Tapi kita minta ridho Allah. Kita banyak salah, tapi minta ridho.
Benarkah ucapan kita yang sejak kecil kita hafal raditu billahi rabba? Orang kalau sudah ridho tuh di atas qanaah. Kalau qanaah terima. Tapi kalau ridho, menurut Al-Imam Al-Haris, yang dimaksud ridho sukunul qalbi tahta jaryanil hukmi. Hati tetap tenang, damai, tentram di bawah berjalannya hukum Allah. Ada wajib, ada sunnah. Kita punya kewajiban, sholat subuh, sunnahkan, sholat tahajud. Hati tetap tenang, damai, kita kerjakan itu. Nggak ada protes. Kalau menurut Al-Imam Dhunnun Al-Misri, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Rasailnya, yang dimaksud dengan ar-ridha sururul qalbi bimurril qadha, hati senang dengan pahitnya ketentuan Allah. Tidak sukses secara duniawi, hati tetap senang. Terlalu banyak karunia-karunia Allah yang sudah kita dapatkan. Dikasih sakit, hati tetap senang. Boleh jadi itu bagian dari pengangkatan derajat di sisi Allah. Tidak ada protes, tidak ada keluhan kepada Allah. Coba tengok, jangan-jangan kita sering ngadu dan ngadunya mengeluh. Jangan-jangan kita belum ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kok kita sering minta ridho kepada Allah? Hamba-hamba Allah yang beriman. Nanti saat-saat yang pasti akan kita dapati, akan kita temui. Apakah kita termasuk orang yang akan dibacakan ayat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, radiyatan ar-rabbika subhanahu wa ta'ala wa mardiyatan indallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti kita ridho karena Allah telah banyak memberikan kepada kita, termasuk as-sawab, pahala-pahala, wa an ni'amillah, dan terlalu banyak karunia-karunia Allah. Mardiyah, dan nanti orang-orang soleh akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang detik-detik itu sangat dahsyat, yang semua pasti akan mengalaminya. Karenanya ada sebuah syair, wajaat sakratul mautis syadidah, nanti akan datang sakratul maut yang sangat berat, yang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Bahkan dalam syair itu nanti siapa yang akan mampu menolong kita, siapa yang akan membentengi kita, karena kita semua pasti menghadapi situasi yang amat sangat dahsyat itu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' al-Ahkamil Quran, tatkala beliau menafsirkan wajaat sakratul maut bil haq, datangnya sakratul maut benar adanya. Jangan lengah, kita nggak tahu kapan kita datang. Wajaat sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid, di mana engkau hai manusia enggan berjumpa dengan kematian. Mau tidak mau, siap tidak siap, fasik atau munafik, saleh atau fasik, mukmin atau kafir, pasti. Wajaat sakratul maut bil haq,
peristiwa yang amat sangat dahsyat. Kata Imam Al-Qurtubi, syaddatil muhayyirah, kegoncangan yang amat sangat hebat. Boleh kita saksikan orang yang mau meninggal dunia. Ayo kita riwayat. Nanti kita akan seperti itu. Karenanya jangan sombong dengan amal. Jangan merasa udah selamat aja. Jangan merasa udah pasti surga. Tengok tak? Orang mau meninggal dunia, syaddatil muhayyirah. Saking dahsyatnya kegoncangan itu, asyaghilatu lil hawas. Perasaan carut marut, beling satan, kalang kabut, enggak karuan. Boleh saksikan orang mau meninggal dunia. Al-mudhilatul aqli, akal tidak lagi berfungsi dengan sempurna antara sadar dengan tidak sadar. Berapa kali kita menyaksikan orang yang mau meninggal dunia, dipanggil diam saja, ditalaqin kalimatut tauhid la ilaha illallah, diam saja. Karena kita jangan sombong. Apakah kita pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apakah pasti kita meninggalnya husnul khatimah? Yang banyak sujud, yang banyak amal, tengok ada riya atau tidak. Yang banyak infak, tengok dari mana asal yang diinfakkan itu. Coba tengok. Sebelum meninggal dunia, banyak-banyak taubat kepada Allah. Karena peristiwa dahsyat itu pasti. Dan kita nggak tahu kapan datangnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau nggak tahu esok apa yang kita lakukan, yang dilakukan, dan nggak tahu kapan datangnya mati itu, kapan lagi ngapain. Sehingga Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitabnya Tanwil Qulub, wa ma tadri masmuka qodan, engkau nggak tahu nama besok kita tuh apa. Jangan-jangan besok nama kita bukan lagi nama dunia, karena sudah berpindah ruh itu. Katanya taubat, terlalu banyak dosa dan kesalahan, apalagi bisa ridho dengan apa yang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Coba kita renung, ada penggalan hadits kursi, agar kita jangan berleha-leha. Dalam penggalan itu, yabna Adam, wahai manusia, ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah. Aku heran kepada orang yang yakin pasti mati. Kita semua pasti akan meninggal dunia, yakin kita. Kaifa yafrah. Kenapa masih bergembira-gembira, bersenang-senang? Al-farah lebih pada bersenang-senang an ahwalid dunia. Bahkan ada yang menjelaskan laisa binaf'in, yang tidak ada manfaatnya. Lagi berhura-hura, ternyata ada yang dicabut nyawanya oleh Allah. Tengok diri kita lagi, tengok diri kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimihi wa nashkuruhu ala ihsanihi wa in'amihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa radha anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.